A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma ahlis lana fi dinina, Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa wassi' lana fi darina. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadalal muslimin. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma ahlikil musyrikin wal kafirin wal munafikin fi Indonesia wa fi sairi biladil muslimin. Ya man ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, setelah beberapa hari kita tidak bertemu, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi dan melanjutkan kehidupan kita. Dan jangan lupa bahwa kehidupan ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdi kepadanya, untuk berbuat baik dalam kehidupan ini karena ingin mendapatkan keridhoannya dan ingin mendapatkan rahmatnya. Maka marilah kita pelajari kembali ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui dari surat yang sedang kita pelajari, yaitu surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 60 dan ayat 61 yang baru saja tadi dibacakan. Saudara sekalian, pengertian atau maksud dari ayat yang baru dibaca ini tadi adalah
Allah berfirman, alam taro, adakah belum engkau melihat? Apakah engkau Muhammad belum melihat? Ya, a itu artinya apakah, lam artinya belum. Ya, kadang-kadang lam artinya tidak, tapi di sini yang lebih pas adalah belum. Taro, engkau melihat. Ya, alam taro, apakah engkau Muhammad belum melihat? Ila, kepada alladzina, orang-orang yang yaz'umuna, mereka menyangka, mereka mendakwakan. Mereka menyangka atau mendakwakan annahum, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, bima, kepada apa yang unzila, telah diturunkan, ilaika, kepadamu Muhammad. Jadi maksudnya, apakah engkau Muhammad belum pernah melihat orang yang mereka mendakwakan atau menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang telah beriman kepada Al-Quran, wama, dan kepada apa yang, wa, ini huruf wawu ini wawu atof. Kalau ada huruf wawu atof ini mesti kita lihat di belakangnya. Ini mau digandengkan dengan mana ini? Diatofkan kemana ini? Disambungkan kemana? Ya, ke kalimat di belakangnya. Kalimat di belakangnya apa? Annahum amanu bima unzila ilaika. Nah ini loh ya. Apakah engkau Muhammad belum pernah melihat kepada orang-orang yang mereka mendakwakan bahwasanya, nah, begitu mereka mendakwakan, mereka menyangka. Kalau di terjemahan Kementerian Agama itu kita lihat di sini ya, ada di sini nih, biar semua tahu bahwa di negara ini sudah ada Al-Quran yang merupakan terjemahan Kementerian Agama. Nah ini loh, di sini diartikan, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan. Nah, ini agak beda sedikit ya. Alam taro, apakah engkau Muhammad tidak memperhatikan? Taro di sini diartikan memperhatikan. Ya, boleh juga sih. Cuma ada kata taro itu kan dari kata yaro, dari kata ro'a. Ya, fi'il madinya ro'a. Dia seorang laki-laki melihat. Yaro, dia seorang laki-laki sedang melihat atau akan melihat. Ini fi'il mudhari'nya. Ro'a, yaro, itu kan melihat. Kalau memperhatikan biasanya nadhoro, yanduru, alam tandur, gitu biasanya. Afalam yanduruna, apakah mereka tidak memperhatikan? Aduh, di surat apa namanya itu, apa namanya, bukan di surat yang ingin saya sampaikan itu di surat Al-Ghasyiyah itu, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiah. Nah itu di belakang kata afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, gitu kan? Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afalam yanzuruna, apakah maka belum, yanzuruna, mereka memperhatikan, ilal ibili, kepada onta, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Allah menyuruh kita memperhatikan seekor onta. Kamu lihat tuh Muhammad, suruh mereka melihat Muhammad, onta, karena binatang yang dekat dengan mereka sehari-hari di Saudi sana, di Arab sana ya. Kalau seandainya Al-Quran itu turun sama orang Jawa, mungkin yang disebut bukan onta. Ya, karena ayat ini turunnya kepada orang Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab, Al-Quran pun berbahasa Arab, maka yang disebut Allah ya hewan-hewan atau benda-benda, barang-barang yang dikenal oleh orang Arab itu. Kalau Al-Quran turunnya sama orang Jawa dan Al-Qurannya berbahasa Jawa, ya mungkin bukan onta yang disebut. Ya. Apa? Kerbau ya. Ya, kerbau atau banteng. Mungkin disebut banteng. Afalam yang duruna ilal banteng gitu ya.
Tapi nggak ada itu banteng disebut-sebut dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi saudara sekalian, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah berbahasa Arab dan diturunkan oleh Allah kepada orang Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, beliau adalah Nabi terakhir dan Nabi yang paling dihormati oleh seluruh Nabi dan seluruh Rasul sebelum beliau. Dan ingat juga keterangan dari Rasulullah SAW, bahkan dari Allah Ta'ala sendiri, bahwa Nabi Muhammad SAW nanti akan menjadi pemimpin dari semua Nabi dan semua Rasul. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan para Rasul. Di akhirat nanti itu, beliau orang pertama yang akan disuruh oleh Allah masuk surga. Itu orang pertama yang akan disuruh oleh Allah masuk surga. Nabi yang lainnya masih di belakangnya, masih ngantri. Ya, begitu ya. Jadi jangan menghina orang Arab sampean. Enggak suka sama orang Arab ya silakan, tapi menghina Arab jangan. Ya, menghina orang Arab juga jangan. Bahkan menghina orang manapun kita dilarang oleh Allah menghina orang. Ya, kita diajari oleh Allah untuk menghormati semua orang. Ya, mengorangkan orang. Kalau orang Jawa bilang nguwongke uwong. Ya, mengorangkan orang-orang yang dianggap orang, jangan dihina, jangan direndahkan, terus dimaki-maki. Sama kemarin di video di media sosial ada seorang supir pengendara mobil itu memaki tukang parkir ini. Apa bilang apa? Anjing lu gitu. Iya, anjing gitu ya. Anjing apa? Bukan anjing, maaf. Tikus lu katanya itu. Manggil orang tikus. Kenal enggak, ngasih makan enggak. Nikus-nikuskan orang. Enggak boleh kita kayak gitu ya. Jadi saudara sekalian, di sini diterjemahkan oleh Kementerian Agama, alam taro ya, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan ilalladzina, orang-orang, di sini enggak ada kepadanya. Memperhatikan orang-orang yang ilalladzina, orang-orang yang yaz'umuna, mereka mengaku, di sini diartikan mengaku, mendakwakan, menyangka, annahum, bahwa mereka amanu, telah beriman, bima, kepada apa yang ya, bima unzila, kepada apa yang telah diturunkan. Enggak ada telahnya di sini ya, enggak apa-apa lah, ini bahasa Indonesia nih. Kalau kita mau terjemahkan apa namanya secara mufradat, kata demi kata, huruf demi huruf ya seperti tadi itu. Tapi kalau menerjemahkan secara global, secara mujmal, secara keseluruhan ya seperti contohnya terjemahan Kementerian Agama ini ya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan atau melihat orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yang beriman kepada Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kan Al-Quran. Apakah engkau Muhammad belum memperhatikan atau tidak memperhatikan, tidak tahu orang-orang yang bahwa mereka mengaku beriman kepada Al-Quran? Wama unzila, itu wama dan, nah, wama dan kembalinya ke ma unzila. Jadi kalau di sini diartikan dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Nah, kembali ke sini tadi. Nah, ini ya. Jadi alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Apakah engkau Muhammad belum melihat atau memperhatikan kepada orang-orang yang mereka mendakwakan bahwa mereka telah beriman kepada Al-Qur'an? Wama, dan mereka telah beriman kepada apa yang unzila, telah diturunkan min qablika, dari sebelummu, yaitu maksudnya. Dan apakah engkau Muhammad belum melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku telah beriman kepada Taurat dan Injil yang telah diturunkan kepadamu, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yang yuriduna, mereka orang-orang Yahudi yang disebut oleh Allah sini dengan hum, annahum, bahwa mereka ini asalnya adalah orang Yahudi yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Ya, orang Yahudi itu orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu kepada Taurat. Wa ma unzila min qablika, dan mereka mengaku beriman kepada apa yang telah diturunkan dari sebelummu, yaitu kepada Taurat atau kepada Injil.
yang mereka itu yuriduna, mereka menginginkan, bahwasanya atau untuk yatahakamu, mereka berhukum, memutuskan perkara, mencari keadilan, ya. Tapi mencari keadilannya bukan kepada hakim yang adil. Kepada apa mereka mencari hakim, mencari keputusan? Ila tauhid, kepada tauhid. Jadi ada orang yang mencari keadilan kepada tauhid. Kalau terjemahan Kementerian Agama di sini diartikan begini. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat atau Injil, tetapi mereka masih menginginkan. Ya, diterjemahkan begitu. Nah, terjemahan di sini sudah masuk tafsir itu di dalamnya sebetulnya. Ya, jadi tetapi mereka masih menginginkan. Yuriduna, mereka menginginkan ayyatahakamu, menginginkan ketetapan hukum, ayyatahakamu, bahwasanya yatahakamu, mereka berhukum. Itu mereka menginginkan ketetapan hukum ila tauhid, kepada tauhid. Mencari keadilan itu mestinya kepada hakim, dan hakim yang adil. Hakim itu harus adil. Tapi kalau hakimnya enggak adil, ya habis, sudah selesai. Saudara tidak akan pernah mendapatkan keadilan kalau mencari keadilan kepada hakim yang tidak adil. Wah, sudah. Enggak akan saudara mendapatkan keadilan. Nah, hakim yang tidak adil itu tauhid, Pak. Wis ngono wae, cetha jelas. Ya. Mereka menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, wa qad umiru, padahal mereka telah diperintah. Nah, ini padahal umiru, mereka telah diperintahkan ayyakfuru, itu ayyakfurubih, untuk mengingkari tauhid itu. Wa yuridu syaitanu, dan setan itu bermaksud atau menginginkan ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka, dolalan baidan, dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Tuh, ini bunyi ayatnya ya. Jadi apakah engkau Muhammad belum pernah melihat kepada orang yang mereka mendakwakan bahwa mereka orang yang beriman kepada Al-Quran, dan mereka juga mengaku beriman kepada Taurat dan Injil, tetapi mereka menginginkan berhukum kepada tauhid. Waqad, padahal sungguh umiru, mereka telah diperintah ayyakfuru, untuk mengingkari atau kafir bihi, kepadanya, kepada tauhid. Mereka disuruh oleh Allah kafir kepada tauhid, kepada setan. Jadi tauhid itu asal katanya artinya itu setan. Para ahli tafsir, para ulama itu, semua ulama ahli tafsir, para mufassir itu sepakat mengatakan tauhid itu asalnya itu maksudnya adalah setan. Dan saudara perlu sudah diberitahu oleh Allah dalam surat Qul a'udzu birabbin nas. Kalau masih ingat Qul a'udzu birabbin nas, masih ingat kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia, pemelihara manusia, pencipta manusia, pendidik manusia, pengurus manusia, ya, yaitu Allah maksudnya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Muhammad, ya, aku berlindung kepada Allah Tuhannya manusia, malikin nas, Allah adalah raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Aku diajari oleh Allah berlindung kepada Allah, ya. Berlindung dari apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Perhatikan ayatnya.
Aku berlindung kepada Allah dari syarri kejelekan, ya, al-waswasi yang membisik-bisikkan, al-khannas yang selalu bersembunyi atau selalu menunggu kesempatan. Al-khannas itu mundur-mundur gitu loh, atau bersembunyi. Sembunyi dulu, lihat situasi, kesempatan ada, terus maju. Itu kerjaan setan itu. Ya. Jadi min syarril, dari kejelekan, al-waswasi, para pembisik-pembisik. Jadi setan itu sukanya berbisik-bisik. Gak mau terang-terangan. Suruh apa namanya? Kalau sekarang ini orang bilang apa? Masa keterbukaan itu. Apa namanya? Transparan. Nah, suruh transparan, nggak mau. Setan kok suruh transparan? Setan itu sendiri tersembunyi kok, nggak akan kelihatan setan itu. Dia sendiri itu makhluk yang tidak transparan kok. Suruh transparan, piye sampeyan itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Terus kerjaan setan berikutnya, alladzi, yaitu yang mereka, al-waswas itu tadi, al-khannas itu tadi, yuwaswisu, dia selalu membisik-bisikan, fi sudurin nas, di dalam dada-dada manusia, di dalam hati-hati manusia. Jadi kerjaan setan itu membisik-bisikan, bisikannya ke dalam hati manusia. Terus Allah bilang minal jinnati wan nas. Setan itu ada dua macam, yaitu dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi ada setan jenis jin, ada setan jenis manusia. Nah, setan jenis manusia itu yang namanya tauhid. Di samping setan jenis jin juga. Nah, di sini ayatnya berbunyi, wa qad umiru, padahal sungguh mereka telah diperintahkan ayak furubih, untuk mereka kafir kepadanya, kafir atau mengingkari kepadanya, kepada tauhid, kepada setan. Ini ada manusia mengaku beriman tetapi mencari hukum, berhukum kepada tauhid. Ini aneh kata Allah. Mencari keadilan itu kepada Allah, karena Allah itu maha adil. Mencari kehakiman itu kepada para hakim yang adil. Dan para hakim itu diperintah oleh Allah supaya menjadi hakim yang adil. Kalau kamu jadi hakim gak adil, nanti kamu yang akan masuk neraka. Tuh. Di dunia dihormati, mungkin disanjung-sanjung oleh banyak orang karena memutuskan perkara yang disukai oleh kebanyakan orang, padahal tidak adil. Nah, ya. Padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari kepadanya, kepada tauhid. Lalu Allah berfirman, wa yuridu, dan menginginkan, dan selalu menginginkan. Ingat nih, pakai fi'il mudhari ini Allah di sini berbicara. Allah berkalam dengan menggunakan fi'il mudhari. Wa yuridu, dan dia selalu, dan selalu menginginkan. Siapa yang yurid ini siapa? Pelakunya siapa? Fa'ilnya siapa? Kalau ada huruf wawu, ini dianggap ini wawunya wawu istifnah atau wawu ataf juga bisa. Wawu permulaan kalimat yang tidak diartikan juga enggak apa-apa. Ya. Yuridu, yuridu ini artinya ada fi'il. Kalau ada fi'il di belakangnya lihat ada fa'ilnya apa enggak? Biasanya kan susunan kalimat tuh jumlah fi'liyah diawali fi'il. Jumlah fi'liyah kalimat yang tersusun yang diawali dengan fi'il. Jumlah fi'liyah diawali fi'il. Susunannya fi'il fa'il, fi'il maf'ul, fi'il fa'il maf'ul, fi'il maf'ul fa'il. Itu semua jumlah fi'liyah. Cara ngapalkannya gitu.
Kalau menurut sistem pembelajaran bahasa Arab metode Indramayu ya. Jadi jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali fi'il. Kalimat yang diawali kata kerja itu susunannya bisa kata kerja, terus pelaku pekerjaan itu tadi ya, terus yang dikerjain siapa gitu. Fi'il maf'ul. Nah ini wa yuridu dan menginginkan dan selalu menginginkan. Siapa yang menginginkan? Ada fa'ilnya. Asyaitonu, setan itu. Nah di sini Allah sebut tauhid ini tadi ya setan. Lah kamu berhukum kok kepada setan? Habis kamu. Berhukum itu kepada Allah. Berhukum itu kepada hukum Allah. Mestinya begitu. Kita diperintah dalam hidup ini Bapak Ibu saudara sekalian, menurut ajaran Islam, hukum yang tertinggi itu hukum Allah, bukan UUD 45, bukan. UUD 45 itu di bawahnya hukum Allah. Ini orang banyak nggak paham yang kayak begini nih. Ya kalau saudara nggak ngaji nggak akan ngerti. Makanya gunanya kita ngaji supaya tahu. Oh begitu ya. Jadi kita suruh berhukum dengan hukum Allah. Iya. Kalau tidak kafir kamu. Kalau nggak kafir zalim. Kalau nggak zalim ya satu lagi apa? Wa ma yakfur bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun. Yang terakhir faulaika humul fasikun. Kalau ada orang enggak mau berhukum dengan hukum Allah, kalau mereka bukan orang kafir, ya berarti mereka orang zalim. Kalau bukan orang zalim, mereka orang fasik. Dah, itu aja. Jadi kalau ada orang enggak mau berhukum pada Al-Qur'an, bisa satu dari 3 macam tadi. Mungkin kamu kafir, orang kafir, atau kamu orang zalim, atau kamu orang fasik. Nah, kalau kamu orang beriman, mestinya mau berhukum kepada Allah, membagi warisan, pakai hukum warisan menurut Allah, menurut Al-Qur'an. Bukan menurut pengadilan negeri, bukan. Ya, demikian juga berhukum dalam persoalan apa saja kepada hukum Allah. Nah, di sini Allah menceritakan, Muhammad, kamu belum pernah melihat ya pada orang-orang yang mereka mengaku beriman, tetapi mereka berhukum kepada tauhid. Wa qad umiru ayakfuru bi, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid. Gimana ini orang begini ini? Wa yuridu syaitanu, dan setan itu Muhammad selalu menginginkan ayyudillahum, untuk menyesatkan mereka. Setan itu pekerjaannya menyesatkan manusia. Yang setan itu menginginkan menyesatkan mereka dolalan, dengan kesesatan ba'idan, yang jauh. Jadi maksud ayat ini saudara, Allah mencela orang yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dulu. Mereka mengaku beriman kepada Al-Quran, bahkan juga mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah yang turun sebelum Al-Quran. Ya, contohnya misalnya Taurat atau Injil, tapi mereka bermaksud berhukum kepada tauhid. Dan yang dimaksud tauhid ini adalah apa? Ya setan, dan selain Al-Quran itu juga tauhid. Apa saja yang selain Al-Quran itu tauhid itu. Wes, rampung. Jadi kalau saudara tidak mau beriman kepada Al-Quran, pasti saudara beriman kepada tauhid. Gitu aja. Dan kalau kita mengaku beriman kepada Al-Quran, kita harus mengingkari tauhid. Apa itu tauhid? Ya segala sesuatu yang menyebabkan orang melampaui batas. Itu diambil dari kata toho. Toho itu artinya itu fi'il madinya. Toho itu melewati batas, melanggar batas. Ya, toho. Kemudian fi'il madinya apa? Toho yadhu. Ya, ya enggak? Ya, melampaui batas. Terus tauhid itu segala sesuatu yang menyebabkan orang melampaui batas. Makanya kata tauhid itu artinya luas. Asalnya memang setan. Arti asalnya memang setan. Nah, setan itu kan mengajak manusia melewati batas, Pak. Allah menyuruh kita jujur, setan menyuruh kita enggak jujur. Allah menyuruh kita fair, adil, setan menyuruh kita enggak fair, enggak adil. Allah menyuruh kita berdamai, setan menyuruh kita bermusuhan. Allah menyuruh kita berbuat baik, setan menyuruh kita berbuat jahat, berbuat buruk.
Ada orang asik-asik nonton bola, kalah. Pas kesebelasan favoritnya kalah. Terus tiba-tiba mereka turun ke lapangan. Turun ke lapangan berbuat apa? Dilihat dulu dong, ngapain mereka? Nah, mungkin ada di antara mereka yang ingin memukuli pemain lawannya yang bikin dia kalah. Nah, kalau itu yang terjadi, ya udah itu aja yang disingkirin. Ini kok ditembakin, Pak, ya Allah. Piye itu. Akibat ditembakin banyak orang mati. Nah, ketika orang banyak mati, enggak ada yang mau tanggung jawab. Lho piye itu iki? Enggak ada yang mau bertanggung jawab. Mestinya yang bertanggung jawab ya yang berhubungan di situ semuanya bertanggung jawab. Ini setan ini selalu menginginkan ayyudillahum untuk menyesatkan mereka manusia ini dhalalan mubinan dengan kesesatan yang jauh. Mestinya orang jangan berhukum kepada setan atau kepada tauhid. Nanti kamu akan tersesat. Jadi pengadilannya pengadilan sesat. Keputusannya keputusan yang sesat. Yang setan yang memutuskan kok. Piye? Dah, ya. Jadi saudara, ayat ini berisi celaan Allah kepada orang-orang yang mengaku beriman tetapi mereka berhukum kepada selain Al-Qur'an. Jadi kalau kita berhukum dengan selain Al-Qur'an, kita ini akan sesat, Pak. Makanya segala persoalan hidup ini dimanapun antar siapapun itu akan adil kalau yang digunakan untuk memutuskan segala perkara tadi adalah Al-Qur'an. Karena sumber keadilan ada dalam Al-Qur'an ini. Saudara tidak ngerti Al-Qur'an, saudara tidak akan pernah bisa adil. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah memerintahkan supaya kita kafir kepada tauhid. Wa qad umiru ayakfuru bih. Yang ketiga, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Setan itu bermaksud menyesatkan orang-orang itu tadi yang mencari keadilan kepada tauhid, ya. Senang setan mau dijadikan hakim, senang dia. Nah, Allah mengatakan jika orang-orang yang mau berhukum, ya, kepada setan atau kepada tauhid, setan itu bermaksud menyesatkan orang-orang itu dengan kesesatan yang jauh. Itu setan, kerjaan setan. Makanya kita jangan pernah berhukum kepada setan atau kepada tauhid. Berhukumlah kepada Allah atau kepada hukum Allah. Ya. Kemudian ini belum selesai. Di belakangnya Allah berfirman lagi. Wa idza dan apabila, ini keterangan tentang orang tadi. Dan ketika atau jika atau apabila kila dikatakan lahum kepada mereka yang berhukum kepada tauhid itu tadi, padahal mereka mengaku beriman. Orang yang mengaku beriman mestinya mereka beriman kalau dulu zaman Nabi Musa beriman kepada Taurat, berhukum kepada Taurat. Terus di zaman sesudah Nabi Musa adalah zamannya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Orang diperintah oleh Allah berhukum kepada Injil, menggunakan Injil sebagai hukum, sebagai alat untuk memutuskan segala perkara. Pakai Injil. Nah, setelah turun Al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia berhukum kepada Al-Qur'an, berhukum dengan menggunakan Al-Qur'an. Nah, di sini Allah berfirman, wa idza dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, yaitu orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Qur'an dan kepada Taurat atau kepada Injil, tetapi mereka berhukum kepada tauhid. Orang-orang yang model seperti itu, kalau dikatakan kepada mereka, ta'alau kemarilah kalian ila kepada ma apa yang anzalallah Allah telah turunkan. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah, dan jika dikatakan kepada mereka, ayolah kalian semua kemari, kita kesini sama-sama berhukum kepada apa yang Allah telah turunkan. Wa ilar rasul, dan ayolah kita semua, kalian semua diajak ilar rasul, kepada rasul, berhukum kepada rasul, mencari pengadilan, keadilan kepada rasul. Model orang-orang yang seperti itu, seperti disebut di ayat 60 ini,
itu ciri-cirinya kalau mereka diajak berhukum kepada Al-Quran atau kepada sunnah Rasul, kepada keputusan Rasul atau menjadikan Rasul sebagai hakim, akan ada reaksi. Ra'aita engkau Muhammad pasti melihat al-munafikina, orang-orang munafik itu, yasudduna angka, yasudduna, mereka akan menghalang-halangi angka darimu. Mereka akan menghalang-halangi orang lain untuk berhukum kepadamu. Sududan, menghalang-halangi tidak sekedar menghalang-halangi, tapi menghalangi dengan sebenar-benar menghalangi. Jadi maksud ayat ini Allah ya menceritakan tentang jika orang-orang itu yang mau berhukum kepada tauhid itu adalah orang-orang yang disebut sebagai kaum munafik. Kalau kaum munafik itu Muhammad diseru, diajak untuk berhukum kepada Allah dan berhukum kepada Rasul, mereka akan berpaling, akan berusaha menghalang-halangi dengan sebenar-benar menghalangi. Itu ciri-ciri orang munafik itu seperti itu. Akan menghalangi orang supaya jangan pakai Al-Quran, menghalang-halangi orang supaya jangan ngaji. Itu termasuk perbuatan orang munafik. Nah, orang Islam disuruh ngaji kok. Allah yang nyuruh, bukan saya. Kita semua ini loh, orang mengaku muslim ini disuruh ngaji. Hidup dalam kehidupan ini, hidup di dunia ini itu, pekerjaan kita dalam hidup di dunia ini, itu nomor satu tuh beribadah kepada Allah. Termasuk di dalamnya beribadah kepada Allah adalah mengaji, mengkaji Al-Quran ini loh Pak. Ini kitab yang paling penting dari semua kitab yang ada di dunia ini. Itu Al-Quran. Jadi kalau ada orang muslim tidak ngaji, tidak menyempatkan dirinya untuk mengaji Al-Quran, itu orang muslim yang belum benar-benar muslim. Atau orang yang beriman tapi belum benar-benar beriman. Jadi hati-hati loh kita. Jangan-jangan kita termasuk itu. Ya, jangan-jangan kita termasuk orang yang disebut oleh Allah di sini, menghalangi orang dengan sebenar-benar menghalangi. Menghalang-halangi orang berhukum kepada Allah, berhukum kepada Rasul, berhukum kepada Al-Quran, berhukum kepada Sunnah. Jadi memutuskan perkara itu pakai Al-Quran. Kalau ada dalam Al-Quran, pakai Al-Quran. Di Al-Quran enggak ada, pakai hadis. Di hadis tidak ada, pakai ijtihad. Ijtihad itu nomor 3. Nah, kalau ijtihad enggak ada, baru boleh pakai kias. Kias itu paling belakang. Sumber hukum misalnya nomor 1 Al-Quran, nomor 2 Al-Hadis, nomor 3 ijtihad atau ijma ulama. Lalu yang terakhir kias. Kalau semuanya enggak ada, baru kias boleh dipakai. Itu pun yang memakai kias tidak setiap orang boleh memakai kias, hanya orang-orang yang punya kompetensi, punya kemampuan di dalam bidang tersebut. Kayak saya ini enggak bisa, enggak boleh saya mengkias-kiaskan. Ya, para ulama saja yang boleh menerapkan sesuatu hukum dengan kias. Nah, jadi selama masih ada dalam Al-Quran, ya pakai Al-Quran. Nah, kalau di Al-Quran tidak disebut-sebut, ya pakai hadis. Nah, kalau di dalam hadis nggak ada, ya baru kamu boleh berijtihad, pakai pikiranmu, kemampuanmu. Dan yang boleh berijtihad itu tidak semua orang, hanya para alim ulama saja. Dan di dunia ini, di seluruh Indonesia ini tidak ada seorang ulama pun yang boleh berijtihad, nggak ada. Semuanya itu ijtihadnya memakai ijtihadnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Udah itu aja. Yang lainnya nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, ayo kita semua ini mempelajari Al-Quran supaya tahu bagaimana memutuskan perkara di antara kita. Ini dalam Al-Quran sudah lengkap ini semuanya. Kau perlu tentang apa sudah? Hukum tentang perceraian bagaimana? Dalam Al-Quran ada. Hukum tentang perkawinan ada dalam Al-Quran. Hukum tentang warisan ada dalam Al-Quran. Hukum tentang perselisihan antara rakyat dengan penguasa ada dalam Al-Quran. Bahkan ditambah dalam hadis-hadis Nabi banyak itu. Apalagi hukum perselisihan di antara kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lainnya ada dalam Al-Quran semuanya.
Wis enggak ada, Al-Qur'an ini sempurna sudah, enggak ada kekurangannya sedikit pun. Jangankan kekurangannya, keraguannya pun enggak ada. Sesuatu yang meragukan dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Semuanya itu pasti yang dalam Al-Qur'an disebut itu. Jadi kalau manusia tidak memahami Al-Qur'an, pasti dia akan salah hidupnya. Itulah gunanya kita ngaji, Pak. Supaya bisa membaca Al-Quran, bisa mengerti apa yang diajarkan Al-Quran kepada kita, dan itulah yang kita pakai untuk kehidupan kita di dunia ini. Kalau itu kita jalani, Allah akan ridho kepada kita. Dan karena keridhaan Allah itulah, dan kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah lah yang akan memasukkan kita sendiri, Allah lah yang akan memasukkan kita semua ini ke dalam surganya. Karena yang punya surga itu Allah, yang punya neraka itu juga Allah. Ya, jadi marilah kita jangan bosan-bosan mengaji, ya. Ayo kita tetap semangat mengaji, semangat memahami Al-Qur'an ini. Selagi kita belum paham Al-Qur'an, kita wajib hukumnya mengaji sampai Allah mengakhiri hidup kita masing-masing dengan caranya yang kita semua tidak tahu. Saya terkejut, teman saya, sahabat saya, dokter di Seruyan sana, di Kuala Pembuang, tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia. Kaget aku. Dikumumkan di grup ID. Kita berduka cita, ID Kota Waringin Timur ikut berduka cita atas meninggalnya teman sejawat kita yang bernama Dr. Solihin, nih, ke Direktur Rumah Sakit Kuala Pembuang. Meninggal, kaget aku. Aku terus tanya, sakit apa? Meninggalkan apa? Dalam pikiran saya, apa kena COVID gitu. Ternyata orangnya sehat-sehat saja. Oh, ternyata kecelakaan lalu lintas, Pak. Jadi sampai makanya kita ini diajari oleh Allah, oleh Rasul, kalau mau naik kendaraan ingat Allah. Dia yang maha mengamankan, dia memberi keamanan. Min khauf wa amanahum min khauf. Yang memberi keamanan kepada mereka manusia semuanya ini, makhluknya ini, dari segala sesuatu yang ditakuti. Makanya kamu mau naik pesawat berdoa. Siapa tahu pesawat mau jatuh ini, berdoa. Sebelum pesawat terbang berdoa, ya Allah, ini mendung banyak ini ya Allah. Ya Allah, hentikan hujan ini. Saya selalu Pak, kalau saya mau berpergian saya lihat mendung itu, ya Allah, Allahumma ya mujriyas sahab ajris sahab ila makanil akhir. Ya Allah, yang menggiring awan, giringlah awan ini ke tempat lain ya Allah, supaya pesawatku bisa mendarat dan bisa pergi lagi. Dan jagalah kami di langit sana, jangan jatuh ya Allah. Itu minta saudara. Bismillah, kan ada doanya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan ini. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Dan engkaulah yang menjadi pengganti orang-orang yang safar ini fil ahli, dalam soal urusan keluarga, wal mal, dan harta yang sedang ditinggalkan. Kita seseorang atau kita ini safar, kita meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Ya Allah, jagalah harta yang kami tinggalkan, jagalah keluarga yang kami tinggalkan. Itu doanya begitu, Pak. Minta keselamatan dalam perjalanan, minta kemudahan dalam perjalanan. Kalau saya berdoa sama Allah, neritik aku, ya Allah, lindungilah hamba ya Allah, ya, dari segala aral melintang, dari segala mara bahaya, dari segala gangguan, baik gangguan cuaca di udara maupun di darat, dari gangguan mesin pesawat maupun mesin mobil, dari gangguan kepadatan lalu lintas di udara maupun di darat, dari gangguan roda pesawat maupun roda mobil ya Allah yang akan aku naiki. Aku berdoa ke itu Pak, aku cerinci. Karena aku sudah mengalami semuanya Pak. Pesawat baling-baling macet satu tuh tinggal jatuh aja itu. Ya Allah, masa aku mau mati di sini ya Allah? Jangan ya Allah. Tolong ya Allah. Sudah. Akhirnya pesawat berhasil pulang lagi ke Surabaya. Semua orang udah diam, semua udah siap mati kira-kira itu semua itu. Tapi aku berdoa aja ya Allah. Aku ngaji belum selesai ya Allah. Masjid Nurul Hidayah itu belum ku ajari Al-Quran 30 juz ya Allah. Ini ilmu masih di kepala, masih di dalam hati ini ya Allah. Beri kesempatan untuk menyampaikan ini kepada teman-teman di Masjid Nurul Hidayah ini ya Allah. Ya Allah masih memberi kehidupan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan demikian setiap kali bepergian, sudah saya pasrah kepada Allah. Jadi tidur sudah.
Apa yang terjadi nanti dalam tidur ya itu kehendak Allah sudah. Tapi sudah ingat, takdir itu bisa dirubah dengan doa. Makanya andalkan doa kepada Allah. Jadi kalau takdir kita mau mati, Allah bisa merubah itu. Dia sendiri yang merubah. Hanya Allah saja bisa merubah, dan perubahan itu terjadi dengan doa. Makanya doa itu penting. Doa silahul mukmin, kata Rasulullah SAW. Doa adalah senjatanya orang beriman. Jadi kalau kita diperlakukan gak adil, berdoa saja, ya Allah, hakimi orang-orang yang gak adil nih Allah dengan hukummu ya Allah. Udah gitu aja. Beri kesabaran kepada kami ya Allah. Tuh. Ya, saya kira sekian dulu Bapak Ibu saja untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan doa yang disampaikan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap mengaji, memberi kesehatan untuk beribadah kepada Allah, memberi rezeki yang luas dan halal, dan barokah, yang banyak dan barokah, dan beri pada kita semua istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.